illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan sampai akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, kepada para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimakumullah, tanpa terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini ada sebuah ibadah yang sangat agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, bahkan dia merupakan salah satu rukun dari rukun Islam, yaitu ibadah haji. Dan alhamdulillah ya, ada di antara saudara kita yang akan berangkat haji atau telah berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Kalau saya tidak salah dari Masjid At-Taqwa ini 4 ya Pak ya, jamaahnya ya, Pak Heru dan istri, kemudian Pak Sumarno dan Bu Esti. Ya, mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran ya, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke tanah air dalam keadaan mendapatkan haji yang mabrur, tidak kurang sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang tadi kita sampaikan bahwa ibadah haji ini adalah perkara yang wajib untuk dilakukan oleh seorang hamba bagi yang mampu untuk melakukannya. Dalam surat Ali Imran itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kewajiban ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bagi Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala atas manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu untuk menempuh perjalanannya. Jadi ibadah haji ini ada syaratnya, seseorang mampu untuk melakukan perjalanannya, dan dia hukumnya adalah wajib. Walillahi 'alan nas, artinya wajib bagi manusia untuk melakukan ibadah haji tersebut kalau dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi siapa yang dia sudah memiliki kemampuan untuk mendaftarkan diri melaksanakan ibadah haji, maka hendaknya ini menjadi prioritas. Bapak dan Ibu, kita kalau ingin menunaikan ibadah haji itu harus menunggu puluhan tahun. Masa tunggunya sekarang luar biasa. Saya tidak tahu ini untuk Sleman ini terakhir itu berapa? 30 tahun ya? 38? Berarti anak kita lahir tuh harus langsung didaftarkan gitu ya. Tapi nggak bisa, katanya harus balik dulu ya. Harus balik dulu baru bisa didaftarkan. Tapi kalau kita sudah punya kemampuan ya untuk mendapatkan nomor antrian haji itu, kita lakukan ya. Sebagai bentuk upaya kita melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau panjenengan qadarullah wa syafa'al, Allah Subhanahu wa taala wafatkan dalam keadaan belum menunaikan ibadah haji, kita punya bukti ya bahwa kita sudah berupaya untuk melaksanakan ibadah haji. Hanya saja maut ya keburu menjemput kita. Tapi sudah ada buktinya. Saya sudah daftar ya, harusnya tahun 2040 saya berangkat, tapi qadarullah meninggal. Nah, tapi kalau misalnya kita mampu tapi tidak berupaya untuk melaksanakan ibadah haji tadi, kita berdosa. Apalagi kalau sampai mengingkari kewajiban haji, ya ini tidak boleh. Oh, haji itu tidak wajib, walaupun mampu tidak wajib. Nah, ini hati-hati. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin." Barang siapa yang kufur, artinya dia mengingkari kewajiban haji tersebut,
maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, ya, dan Maha Kaya dan tidak memerlukan semesta alam ini. Semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekufuran kalian, pengingkaran kalian terhadap ibadah haji ini tidak akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Dan haji itu termasuk salah satu dari rukun Islam. Jadi rukun Islam itu bukan hanya puasa, sholat, dan zakat, tapi juga menunaikan ibadah haji. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang apa itu Islam, akhbirni anil Islam ya Muhammad, kabarkan tentang Islam kepadaku wahai Muhammad. Maka Nabi SAW menjelaskan, al Islamu, ya, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Wahai, kata Nabi SAW, yang namanya Islam itu adalah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian engkau menunaikan salat, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah apabila engkau memiliki kemampuan. Maka ibadah haji itu bukan hanya ibadah yang sunnah, tapi wajib, bahkan dia merupakan salah satu dari rukun Islam. Ya, maka hendaknya kita berupaya untuk menaikkan ibadah haji ini. Jangan sampai tidak kepikiran sama sekali. Punya simpanan emas, masya Allah, kepingan emasnya berapa ratus gram gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang orang tuh ada yang kelihatan hidupnya sederhana tapi simpanan emasnya banyak. Jangan sampai kita punya simpanan emas banyak, kemudian uang di rekening pun banyak, tapi tidak terpikirkan sama sekali untuk menaikkan ibadah haji. Setiap kali ada uang, beli tanah, beli rumah, atau beli emas, investasi emas, tanpa terpikir sama sekali untuk menaikkan ibadah haji. Anda berdosa kalau Anda diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji, tapi kemudian tidak berupaya untuk mengerjakannya. Hati-hati. Ya. Kalau Anda punya harta, punya kemampuan fisik, sehat, tapi tidak berupaya untuk menunaikan ibadah haji, Anda berdosa, naudzubillah. Karena ini merupakan kewajiban, bahkan merupakan rukun Islam. Dan rugi sekali orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tapi dia tidak kunjung melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Banyak sekali keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah, inilah yang insya Allah akan jadi pembahasan kita, Bapak dan Ibu. Saya tadi dikirimi pamflet, ya, pamfletnya itu ini untuk menginspirasi, ya, untuk menginspirasi jamaah agar berupaya untuk bisa menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena keutamaan yang didapatkan oleh orang yang menunaikan ibadah haji ini sangat luar biasa. Apa saja keutamaan seseorang yang melakukan ibadah haji? Jadi kalau kita lihat penjelasan para ulama, Bapak dan Ibu, ya, mereka menyebutkan keutamaan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, keutamaan haji itu secara umum. Kemudian yang kedua, keutamaan dari rangkaian ibadah haji itu secara khusus. Jadi kan ibadah haji itu ada yang namanya tawaf, ada yang namanya bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Wah, kita dengarnya saja udah bergetar hati kita, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Langsung terpanggil hati kita. Talbiyah itu ada keutamaannya, tawaf ada keutamaannya, sa'i ada keutamaannya, sampai tahallul, Bapak dan Ibu. Orang itu memotong rambutnya setelah dia melaksanakan rangkaian ibadah haji, itu semua ada keutamaan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang insya Allah akan menjadi pembahasan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan sesuai dengan tujuannya, ya, bisa mendorong kita bersemangat untuk bisa melaksanakan ibadah yang mulia ini. Keutamaan yang pertama, Bapak dan Ibu, bahwa haji ini termasuk amalan yang paling afdol. Paling afdol itu yang paling utama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada seorang sahabat datang kepada beliau alaihi salatu wassalam, kemudian bertanya,
Ayul a'mali afdal. Ya. Amalan apakah yang paling afdal wahai Rasulullah? Amalan apakah yang paling utama wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan imanun billah wa rasulihi. Yang pertama, engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti keimanan ini termasuk dari amalan. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma qala madza ya Rasulullah? Thumma madza ya Rasulullah? Lalu dia kembali bertanya, setelah itu apa lagi wahai Rasulullah? Qala jihadun fi sabilillah. Kemudian setelah itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang membawa jiwa dan hartanya ke medan pertempuran, bertempur untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah amalan yang paling mulia. Makanya hati-hati ya, kita dari merendahkan para mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai Anda rendahkan. Kita ini kadang-kadang berjihad enggak, ngatain orang iya. Orang di sana berperang melawan musuh-musuh Allah, kemudian dicela dengan berbagai macam celaan. Hati-hati, jangan mencela para mujahidin. Ini merupakan tanda kefasikan. Orang sedang berjuang di jalan Allah, tentu ada kekurangan yang ada pada diri mereka, tapi jangan kemudian dijadikan sebab untuk mencela para mujahidin. Orang yang berjihad, dia sedang melakukan amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala tsumma madza? Kemudian dia kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Ini haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka haji yang mabrur ini merupakan amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi haji termasuk amalan yang paling afdol. Kemudian yang kedua, bahwa haji itu merupakan jalan menuju surga. Ketika menyebutkan keutamaan ibadah umrah dan haji, Nabi SAW bersabda, hadisnya dalam Sahih Bukhari Muslim, masih dari Abu Hurairah. Nabi SAW mengatakan, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah selanjutnya ini akan menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Makanya wajar kalau orang itu berangkat umrah berkali-kali. Nah ini juga jangan dinyinyi. Wow, tahu umrah kok umrah meneh. Ya. Orang yang sudah pernah umrah, dia tahu bagaimana rasa rindunya kepada Baitullah. Orang kalau sudah sampai ke sana, itu pasti akan ingin kembali. Itu sudah menjadi sunatullah. Doanya Nabi Ibrahim agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati manusia senantiasa rindu kepada Baitullah. Terlebih lagi antara umrah itu akan menghapuskan dosa. Antara umrah yang satu dengan umrah selanjutnya, ini akan menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Kita adalah hamba-hamba Allah yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Makanya kita coba cari jalan bagaimana agar ketika kita meninggal dunia, dosa-dosa itu dihapuskan. Kita cari amalan yang bisa menghapuskan dosa kita. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah umrah. Dan masih banyak lagi ya, ini mumpung masih ingat ini Bapak dan Ibu, nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah pada hari Arafah jangan lupa untuk berpuasa. Kenapa? Karena shaumi yaumi Arafah, kata Nabi SAW, yukaffiru sanatal lati qablah wa sanatal lati ba'dah. Namanya puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu akan mengampuni dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Jadi kita berupaya untuk mencari amalan-amalan apa yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Di antaranya umrah. Al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Ya, umrah yang satu dengan umrah selanjutnya akan menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Lalu kata Nabi SAW, wa hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya kecuali surga. Orang yang melakukan haji mabrur, dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian keutamaan yang ketiga, bahwa haji itu akan menghapuskan kefakiran. Kalau kita lihat orang berangkat haji, berangkat umrah, ada nggak setelah dia haji dan setelah umrah itu jatuh miskin? Nggak ada.
Bahkan malah Allah Subhanahu wa taala semakin melimpahkan rezekinya. Dan memang itu sudah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Selang-selingilah antara haji dan umrah. Artinya tahun ini dia umrah kemudian dia berhaji kalau bisa. Ya. Kenapa? Fa innahuma yanfiyanil faqra wadz-dzunub. Karena sesungguhnya haji dan umrah itu dia akan menghilangkan kefakiran dan juga menghilangkan dosa. Jadi dari sisi dunia dan dari sisi akhiratnya dua-duanya dapat. Dari sisi dunia orang yang berhaji dan umrah akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kefakiran. Makanya jarang sekali orang itu habis umroh jatuh fakir, enggak. Tapi justru rezekinya itu semakin melimpah. Kama yanfi al-kair khabath al-hadid. Sebagaimana ya al-hadid wa dzahab wal fiddah, besi kemudian emas dan perak itu dibersihkan dari kotorannya dengan tungku api. Jadi kalau ingin membersihkan besi ya dari berbagai macam pengotor, dia dimasukkan ke dalam tungku api. Nanti yang kotor-kotornya itu mengapung, ya terpisah dengan besi tadi, sehingga kita mendapatkan besi yang murni. Demikian juga emas dan perak. Cara memisahkan elemen pengotor dari kedua logam tersebut adalah dengan dipanaskan. Nah, ibadah haji dan umrah itu banyak sekali kepayahan-kepayahan yang kita dapatkan dalam melaksanakannya. Pertama, cuaca di sana ya enggak berbeda jauh dengan cuaca di sini. Kita alhamdulillah masih dapat hujan. Di Rentak banjir nggak kemarin Pak? Enggak ya, aman. Kalau di Maguwoharjo sempat banjir itu. Ya di daerah stadion itu sampai tergenang. Ya, artinya apa? Kita dapat hujan di sini. Di sana nggak ada. Musim haji tahun 2016, saya jadi petugas haji. Itu cuaca di kota Madinah loh, bukan di Mekah. Di kota Madinah itu sampai 50 derajat. Panas sekali, ya. Tapi katanya kalau mau haji dingin itu 6 tahun atau 8 tahun ke depan. Nah itu jenengan hajinya pas musim dingin itu ya. Wukuf malah kelumpupan nanti ya. Kalau sekarang masih panas ya. Ya. Banyak sekali tantangan yang dihadapi. Makanya diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti tungku api dibakar. Tapi apa akibat dari pembakaran tadi? Kotoran-kotorannya memisah. Ya, maka seperti itulah keutamaan orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh. Ya, selain itu akan menghilangkan kefakiran, dia juga akan menghilangkan dosa. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan orang yang menunaikan ibadah haji, doanya itu makbul, mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada salahnya kalau panjenengan itu nitipkan doa bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Karena memang ada disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pengkabulan doa orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Lah kenapa doa mereka terkabul? Karena mereka telah memenuhi panggilan Allah. Allah senang hamba-hambanya itu memenuhi panggilannya. Maka ketika dia minta sesuatu Allah berikan. Ya. Jadi kalau kita menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala itu Allah senang. Allah akan berikan apa yang kita minta. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ghazi fi sabilillah wal haja wal mu'tamir wafdullah. Orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berjihad di jalan Allah. Demikian juga orang yang menunaikan ibadah haji dan orang yang menunaikan ibadah umroh, wafdullah. Mereka adalah tamu-tamunya Allah. Makanya panggilan bagi para jamaah haji itu duyufullah, tamu-tamunya Allah. Duyufur Rahman, ya, tamu-tamunya Ar-Rahman. Ini panggilan bagi jamaah haji. Kenapa? Ya, da'ahum fa'ajabu. Allah memanggil mereka. Kemudian mereka pun memenuhi panggilan tersebut. Makanya dalam talbiyah kita itu kita ucapkan apa? Labbaik Allahumma labbaik. Bapak dan Ibu tahu tak artinya apa itu? Ya Allah, aku penuhi
panggilanmu. Orang yang berhaji dan berumrah ini telah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Da'ahum fa'ajabuh wa sa'aluhu fa'atahum. Mereka telah memenuhi panggilan Allah, makanya ketika mereka meminta, Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang mereka minta. Jadi doanya orang yang haji dan umrah itu mustajab. Boleh gak usah kita minta doa kepada mereka? Boleh. Dulu para sahabat yang meminta doa, meminta didoakan. Sebagian mereka meminta didoakan, sebagian yang lain yang diberikan diperbolehkan. Jadi kita minta didoakan oleh orang-orang yang berhaji dan berumrah. Ya, alhamdulillah banyak yang dikabulkan. Apalagi ketika di tempat-tempat yang mustajab seperti di Raudhah, di hadapan Ka'bah, ya banyak-banyak berdoa. Ya, maka apa yang menjadi hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, apalagi keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Setiap kepayahan yang mereka dapatkan dalam ibadah mereka, itu Allah Subhanahu wa taala akan ganjar dengan pahala. Jadi setiap kesulitan itu, kemudian dia bersabar dengan kesulitan tadi, dia akan dapat pahala. Misalnya ketika mendapatkan makanan yang tidak cocok dengan apa yang dia makan sehari-hari, ya, dia bersabar, tidak kemudian mengeluh, tidak kemudian mencaci maki, mencela, dia jaga lisannya, maka setiap kesabaran dia dalam menghadapi ujian selama menunaikan ibadah haji itu akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Ibunda Aisyah pernah bercerita atau mengadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepayahan yang beliau alami dalam melaksanakan ibadah haji. Ya, di zaman dahulu Bapak dan Ibu, orang itu kalau mau naik haji, mau berangkat haji, itu harus menempuh perjalanan sekian hari. Ya, dari Mekah ke Madinah saja atau dari Madinah ke Mekah saja itu menghabiskan 7 sampai 10 hari perjalanan naik onta. Kalau kita sekarang, alhamdulillah, tinggal kumpul di Donohudan, kemudian dari Solo langsung ke Madinah dulu, ya ke Madinah, atau kalau enggak ke Jeddah, tinggal duduk manis di pesawat sampai ke sana, perjalanan paling 10 jam. Jadi kita tuh sebenarnya sudah banyak sekali kemudahan. Kemudian setelah sampai di Mekah Madinah, nginepnya di mana? Di tenda? Enggak, kita nginepnya di hotel. Sudah disediakan oleh pemerintah, makanan pun enak, alhamdulillah. Yang masak itu orang Indonesia, bumbunya pun dari Indonesia. Jadi sudah banyak sekali kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh kaum muslimin. Jadi kalau ada kesulitan demi kesulitan, ya tinggal bersabar saja. Ya, sekarang ini jamaah haji sedang mendapatkan ujian Bapak dan Ibu. Ya, kalau tahun kemarin memang banyak kekacauan, tahun ini kekacauannya itu dari pihak penyelenggara Indonesia. Kenapa? Karena kalau dulu itu ibadah haji itu hanya ditangani oleh satu perusahaan. Di Saudi Arabia itu satu perusahaan. Sekarang ditangani oleh 8 perusahaan. Makanya kita dapati ada kejadian suami sama istri tidak satu hotel. Kalau itu masih mending, panjenengan mau ibadah kok, bukan mau kumpul ya. Malah bagus kalau tidak satu hotel, ya enggak? Tapi yang parahnya itu bapak sama anak. Anak ini yang tukang dorong. Bapaknya di hotel A, anaknya di hotel yang lain, jaraknya 2 km. Alam dorong bapaknya jalan dulu 2 km. Itu masalah yang sedang terjadi. Tapi ini nggak diekspos, ya. Mungkin jamaah sudah di briefing. Ayo kalau mau pahala jangan mengeluhkan kesulitan itu ya. Jadi nggak ada yang komplain, berarti diredam sama Kementerian Agama. Tapi itulah yang sedang terjadi sekarang, karena ditangani oleh berbagai macam syirkah. Bahkan ini orang yang haji furoda ini sudah mau mendekati hari H ini, ya visanya belum juga keluar. Jadi banyak sekali aral melintangnya orang dalam melaksanakan ibadah haji. Tapi semakin dia bersabar dalam menghadapi itu semua, dia fokus pada ibadahnya, nggak fokus pada kekurangan-kekurangan yang ada dalam perjalanan, maka semua kesulitannya itu akan diganjar pahala. Nabi SAW mengatakan kepada Ibunda Aisyah dalam perjalanan haji, beliau mengatakan, innalaki minal ajri ala qadri nasibiki wa nafaqatiki. Wahai Aisyah, sesungguhnya pahalamu itu sesuai dengan kadar kesulitan yang kau hadapi
dan kadar nafkah yang kau infakkan untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi jangan khawatir, kalau kita keluar biaya banyak untuk melaksanakan ibadah haji, itu semua diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian apalagi keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji? Ya. Orang yang melaksanakan ibadah haji, ketika dia mendapatkan haji mabrur, maka dia akan kembali seperti hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Makanya kata para ulama, ini yang membedakan ibadah haji dengan ibadah-ibadah lain. Kalau ibadah haji itu, kalau hajinya itu menjadi haji yang mabrur, maka dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan dosa-dosa kecil saja, tapi juga dosa besar. Ya. Jadi itu kalau ibadah haji beda. Kalau misalnya puasa, kayak puasa kan, Nabi SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang dia berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosa yang berlalu. Itu para ulama menjelaskan, ini dosa-dosa kecil yang diampuni. Kalau dosa besar harus dengan taubat. Tapi beda dengan haji. Kenapa? Karena redaksi hadis yang mengatakan dia kembali sebagaimana hari ketika dia dilahirkan. Ada nggak bayi yang membawa dosa? Tidak ada. Dalam keyakinan kita sebagai muslim, bayi itu lahir tanpa dosa. Beda sama agama lain ya. Ada dosa tanggungan, keluar dari rahim ibu dalam dosa itu ya. Kalau kita nggak ada, bayi itu polos, nggak ada dosanya sama sekali. Maka demikianlah kondisi orang yang berhasil melaksanakan haji yang mabrur. Ya, maka kalau bisa kita berhaji dan jaga keikhlasan. Haji yang mabrur itu dia melakukan hajinya dengan penuh keikhlasan, ya, bukan untuk mencari pujian manusia, kemudian dia laksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pulang-pulang ke rumah, ya pulang-pulang ke tanah air, dia akan mendapatkan haji yang mabrur. Dosa-dosanya diampuni, baik dosa besar, demikian juga dosa kecil. Ya, jadi luar biasa sekali, ya haji. Keutamaan yang ada di baliknya. Kemudian yang ketujuh di antara keutamaan haji, terutama bagi para wanita, haji itu adalah pengganti amalan jihad. Jadi perempuan itu ketika ada panggilan jihad, mereka tidak disyariatkan untuk maju ke medan pertempuran. Tapi ada amalan yang bisa menggantikan amalan jihad tersebut, yaitu haji dan umroh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala nisa'i jihad?" Wahai Rasulullah, apakah wanita itu wajib untuk berjihad? Qala na'am. Maka Nabi mengatakan, iya, wajib bagi dia untuk berjihad. Alaihinna jihadun la qitala fi. Wajib bagi wanita itu untuk berjihad dalam suatu medan yang tidak ada pertempuran padanya, nggak ada perang. Apa itu? Al-hajj wal umrah. Al-hajj wal umrah kata Nabi SAW. Jihad yang nggak ada perangnya itu adalah haji dan umrah. Maka itulah jihad bagi para wanita. Makanya ketika ada panggilan jihad, ada seorang sahabat, ya, ketika itu ada tugas untuk berjihad, dia menghadap kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, di waktu yang sama saya harus menemani istri saya melaksanakan ibadah haji. Maka mana yang didahulukan? Nabi perintahkan sahabat tersebut untuk menemani istrinya. Menunjukkan bahwa apa? Kita mengakomodir, Islam mengakomodir para wanita untuk berjihad di jalan Allah dengan cara apa? Berhaji dan berumrah. Maka inilah jihad bagi wanita muslimah. Dia melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan penuh kesungguhan, dia akan mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersegera, jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Bahkan saya pikir seperti ini, daripada Anda ya uang untuk mendaftarkan haji itu kan sekitar 25 juta. Kalau sekarang saya tidak tahu berapa pendaftarannya. Kalau masih sama, ya kalau kita misalnya punya kelebihan uang, sebelum membeli kendaraan, beli mobil, ya, atau beli rumah, kalau misalnya butuh rumah, ya, daftarkan terlebih dahulu.
diri kita untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah itu baru berpikir. Ingat tadi salah satu keutamaan haji apa? Allah mudahkan rezekinya. Mudah-mudahan ketika uang itu kita daftarkan, kita punya niat untuk berhaji, Allah mudahkan rezeki kita dari pintu yang lain. Suami istri dia punya uang 50 juta, ya sudah Pak, kita daftar haji. Daftar. Kita belum punya rumah, Bu. Insya Allah dengan niat haji ini Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kita dari arah yang lain. Sudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Kita tuh kadang-kadang berpikirnya tuh terlalu matematis. Kapan bisa punya rumah, apalagi di Jogja tanah mahal. Tapi bismillah. Ya, kita punya prioritas. Di akhirat nanti Allah tidak akan tanya kita punya rumah apa enggak, ngontrak apa, masih ikut mertua, enggak. Allah enggak akan tanya itu. Tapi Allah akan tanya, kamu punya uang kenapa enggak daftar haji? Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas, ta'ajjalu ilal hajj. Ya, bersegeralah kalian untuk menunaikan ibadah haji. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu alahu. Karena kalian tidak tahu apa yang akan dia hadapi di masa depan. Mau haji tiba-tiba Covid. Berapa tahun kita nggak ada ibadah haji kemarin? 2 tahun. Tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Hajinya tertutup, terbatasi. Kita nggak tahu. Usia kita juga sakit dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW memerintahkan ta'ajjalu ilal hajj. Bersegeralah kalian untuk menunaikan ibadah haji. Makanya sekali lagi Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita berupaya ya untuk bisa menunaikan ibadah haji, terutama ibadah haji yang wajib. Yang wajib itu 1 kali seumur hidup. Setelah itu ibadah hajinya hukumnya sunnah. Jadi yang wajib adalah yang pertama. Setelah itu sunnah. Nah, ini keutamaan ibadah haji secara umum Bapak dan Ibu rahimakumullah. Kemudian ada keutamaan ibadah haji secara khusus. Maksudnya amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang yang berhaji ternyata di dalamnya terdapat keutamaan yang sangat besar. Kita akan mulai dengan pembahasan talbiyah. Ucapan labbaik Allahumma labbaik. Ya, makanya ketika kita dalam perjalanan ingin melakukan ibadah umrah itu, perbanyaklah mengucapkan talbiyah. Ya. Jangan kemudian kadang-kadang yang kita lihat jamaah Indonesia dalam perjalanan sibuk HP ya, video call sama keluarga. Kita ini sedang ibadah, perbanyak talbiyah. Kenapa? Karena orang yang memperbanyak talbiyah, kata Nabi SAW, wajib bagi dia untuk masuk surga. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, ma ahalla muhillun wala kabbara mukabbirun illa busyir. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang itu bertalbiyah dan demikian juga tidaklah seorang itu bertakbir kecuali dia diberi kabar gembira. Kemudian Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah bil jannah, dia diberi kabar gembira dengan masuk ke dalam surga? Qala na'am, iya. Orang yang memperbanyak talbiyah diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Jadi jangan kemudian letih kita mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, diulang-ulang terus. Ingat ya ibu-ibu yang mau berangkat haji ya, ketika kita akan melaksanakan ibadah haji ya banyak-banyak bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, dan seterusnya. Ya. Kemudian itu baru talbiyah. Talbiyahnya saja sudah diganjar surga. Kemudian tawaf. Apa keutamanya tawaf? Tawaf itu kata Nabi SAW, setiap langkah yang dijalankan ketika seorang itu tawaf, maka 1 langkah ini akan menghapuskan dosa dan 1 langkah akan mencatatkan kebaikan baginya. Dalam sebagian riwayat, 1 langkah menghapuskan dosa, 1 langkah menaikkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi,
man tafa bihadzal bait usbu'an fahsahu kana ka'itki raqabah. Coba lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia tawaf di Baitullah dengan 7 putaran, karena ibadah tawaf itu 7 putaran, ya. Barang siapa yang dia tawaf di Baitullah dengan 7 putaran, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala membebaskan budak. Jadi ketika dia selesai tawaf, dia dapat pahala membebaskan seorang budak. Wala yad'u qadaman wala yarfa'u ukhra illa hattallahu anhu khati'atan wa kataba lahu biha hasanah. Dan tidaklah seorang hamba itu dia melangkah dalam tawafnya, melainkan dengan 1 langkah Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosanya, dan dengan 1 langkah selanjutnya Allah Subhanahu wa taala catat kebaikan baginya. Dalam sebagian riwayat dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mengeluh misalnya ketika mau tawaf ya jamaahnya beludak sehingga tidak mau kita di garis yang luar, atau tawafnya malah di lantai 2. Jangan mengeluh, kenapa? Semakin banyak langkah kita, semakin banyak dosa yang akan berguguran. Semakin banyak langkah kita, semakin kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi pengen umroh ini ya biar bisa memperbanyak tawaf. Nah ini jamaah Indonesia sudah sampai sana, bukan memperbanyak tawaf sunnah, tapi tawafnya malah di mall. Nah ini dia, malah di pusat perbelanjaan. Nah itu kita tuh sekarang tuh beli oleh-oleh haji itu bisa sebelum berangkat kok ya. Lah itu di dekat Bakuwo itu toko Salman, toko oleh-oleh haji. Ya lu tinggal beli di situ. Sejadahnya yo sama, yo kurma yo sama, zam-zam yo zam-zam sama, ya. Jadi jangan terlalu banyak waktu itu tersita. Boleh untuk beli oleh-oleh, tapi jangan jadikan itu kegiatan utama. Ini loh tawaf, yang 1 langkahnya itu menghapus dosa, 1 langkahnya itu mengangkat derajat, ya. Panjenengan tawaf, perbanyak tawaf di Baitullah, ya. Kemudian sa'i. Nah, sa'i itu keutamaannya diantaranya adalah kita menghidupkan syiar Allah. Jadi sa'i itu bermula dari suatu peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Jadi Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, beliau cerita dulu Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan keluarga beliau, yaitu Hajar dan Ismail yang masih bayi, di sebuah lembah yang tidak berpenghuni. Kota Mekah itu belum jadi seperti sekarang, masih lembah yang tidak berpenghuni. Kemudian ditinggalkanlah Hajar dan Ismail oleh Ibrahim alaihissalam. Lalu Hajar mengatakan kepada suaminya, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang memerintahkanmu wahai suamiku untuk meninggalkan kami di sini? Maka Ibrahim mengatakan, na'am, iya. Idzan lam yudayyina. Kalau memang Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini, maka Allah tidak menyia-nyiakan kami. Oh lihat tuh bagaimana keyakinan hatinya Siti Hajar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu memang perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Maka kemudian apa yang terjadi? Habis bekalnya, Pak. Habis bekalnya. Padahal dalam keadaan Nabi Ismail itu masih harus disusui oleh sang ibu. Akhirnya Hajar naik ke Bukit Safa untuk cari air, nggak dapat. Kemudian turun, naik ke Bukit Marwah, nggak dapat. Turun lagi, naik lagi ke Bukit Safa sampai 7 kali. Inilah yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah sa'i. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya, ternyata Allah mengirimkan malaikatnya. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, dengan ujung sayapnya malaikat tadi mengais-ngais tanah, lalu muncullah mata air yang sampai sekarang masih bisa dinikmati airnya, yaitu mata air Zam-Zam. Tahu apa artinya Zam-Zam? Ini bermula dari ucapannya Hajar. Saat mata air itu menyembur keluar, airnya keluar menyembur, dia berupaya untuk mengumpulkan air tadi. Dia mengatakan Zam-Zam, Zam-Zam. Artinya berkumpullah. Maka mata airnya disebut sebagai mata air Zam-Zam. Nah, kita menghidupkan syiar ini. Syiar yang menunjukkan bagaimana patuhnya Hajar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di lembah tersebut.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas safa wal marwata min sya'airillah. Ya, yang namanya Safa dan Marwah itu merupakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, syiarnya Islam untuk melakukan ibadah sa'i dari Safa menuju Marwah dan sebaliknya. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita is'au innallaha kataba alaikumus sa'ya. Ya, lakukanlah sa'i karena itu adalah kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kalian. Kemudian wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah juga utamanya sangat luar biasa. Dan wukuf ini pada hakikatnya Bapak dan Ibu rahimakumullah adalah intisari ibadah haji. Al-hajju Arafah, kata Nabi SAW. Haji itu adalah Arafah. Maka barang siapa yang dia menunaikan ibadah haji tapi nggak wukuf di Arafah, wukufnya di hotel, di kota, ya, maka dia tidak teranggap menunaikan ibadah haji. Jadi saya juga pernah, jadi petugas haji itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang menarik ya. Ada jamaah Indonesia yang selama pelaksanaan ibadah haji nggak pernah keluar ke masjid. Gak pernah keluar ke masjid, sholat ke masjid itu gak pernah. Jadi ketemu sama jamaah lainnya itu waktu makan tok. Ternyata apa Bapak dan Ibu rahimakumullah, profesi dari bapak ini, dia ternyata di kampungnya dikenal sebagai seorang dukun. Jadi berangkat haji itu cuma buat ngambil titel dukun berhaji. Ya. Jadi orang itu ketika di sana dia harusnya bersemangat dalam beribadah. Tapi memang aneh-aneh. Kita pernah itu mendampingi jamaah haji, itu ditahan sama pihak kepolisian. Kenapa? Isi kopernya tuh jimat. Akar kayu ini, kemudian rajah-rajah. Ya Allah. Ya saya masih ingat itu wajahnya, orang yang kurus tinggi, kemudian kumisnya itu sampai nutupi bibir, kemudian dilinting. Dari Jawa Timur, situ Bondo. Dari situ Bondo. Masih ingat saya itu. Ya, ada juga yang ditangkap polisi bawa rokok 4 pak. Gak iso meninggalkan rokok. Ya, banyak kejadian. Nah, kita di sana harusnya sibuk beribadah, terutama rukunnya haji itu wukuf di Arafah. Maka al-hajjul Arafah. Maka apa keutamaan wukuf di Arafah? Ya, hari Arafah itu adalah hari yang terbaik untuk memanjatkan doa. Makanya kalau ada jamaah tanya, kita di Arafah tuh ngapain? Doa. Ini bagi Bapak dan Ibu yang berangkat haji, itu siapkan buku doa. Kenapa? Karena ini akan sangat bermanfaat saat kita melakukan ibadah wukuf. Panjenengan bingung mau ngapain nanti. Jadi apa? Baca doa itu. Tamat selesai baca lagi, tamat selesai baca lagi, sampai selesainya waktu wukuf di Arafah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairu doa yaum Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba pada hari Arafah. Apalagi bukan hanya hari Arafah, dia berada di padang Arafah. Maka perbanyak doa, siapkan apa yang mau diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membebaskan hamba-hambanya dari azab api neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah." Ya. Kata Nabi SAW, tidak ada satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka daripada hari Arafah. Jadi pada hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Makanya bagi jamaah yang sedang wukuf di Arafah, perbanyak doa dan perbanyak istighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar yang kita panjatkan, ini menjadi sebab kita dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan yang terakhir dari rangkaian ibadah haji itu ada yang namanya tahallul. Ya, tahallul itu dia melakukan pemotongan
Ya, pemotongan rambut. Ya, bagi laki-laki disunahkan dia untuk memotong pelontos rambutnya. Kalau dia tidak memotong pelontos, paling tidak dia potong pendek. Bagi ibu-ibu, bagi para wanita disyariatkan untuk memotong minimal 1 ruas jari. Ibu-ibu udah diajar ya Bu ya, yang berangkat haji di manasik udah diajarkan ya untuk memotong 1 ruas jari dari rambutnya. Jadi rambutnya, mohon maaf ini ibu-ibu, rambutnya dikumpulkan ya, kemudian dipotong sebesar atau sepanjang 1 ruas jari. Nah, apa orang yang mendapatkan, apa keutamaan yang didapatkan oleh orang yang bertahallul? Ya, dia berpeluang untuk mendapatkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diampuni oleh Allah. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma gfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur habis rambut mereka. Jadi kalau umroh atau haji kemudian potong botak, pelontos, itu didoakan mendapatkan ampunan oleh Rasulullah SAW. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah wal muqassirin. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang tidak botak, cuma dipendekkan saja rambutnya? Nabi justru mengulang doanya, Allahumma gfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang memotong botak rambutnya. Diulang lagi oleh Rasulullah. Kemudian para sahabat tanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana dengan yang memotong pendek rambutnya? Diulang lagi oleh Rasulullah, Allahumma gfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah orang yang memotong botak rambutnya. Qalu ya Rasulullah wal muqassirin. Wahai Rasulullah, gimana yang memotong pendek? Udah 3 kali didoakan yang botak. Akhirnya yang potong pendek pun didoakan oleh Rasulullah wal muqassirin. Demikian juga orang yang memotong pendek rambutnya. Tapi tetap ya, kalau ibu-ibu jangan dipotong botak ya Bu ya. Ya, wah Ustaz, itu biar dapat doa Rasulullah 3 kali. Dibotakin rambutnya. Enggak. Bagi perempuan dia tetap mendapatkan doa dari Nabi SAW itu ampunan, walaupun hanya memotong sedikit dari bagian rambutnya. Tapi bagi laki-laki dia potong habis. Ya, baru mendapatkan 3 kali doa ampunan dari Rasulullah SAW. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu rahimani rahimakumullah, keutamaan ibadah haji yang sangat luar biasa. Secara umum ibadah haji itu ya membuat kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijanjikan surga. Demikian juga setiap amalan-amalan dari ibadah haji tadi ternyata padanya terdapat keutamaan yang tersendiri. Maka barang siapa yang mampu untuk meraih keutamaan ini, hendaknya dia berusaha. Berusaha itu 2 caranya. Pertama, doa. Doa. Kita tuh gak bisa melakukan suatu amalan yang kita inginkan kecuali dengan pertolongan Allah. Doa. Ya Allah, mudahkanlah haji. Ya, mudahkanlah kami untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kedua, berusaha. Kita kadang-kadang dengar cerita orang untuk berhaji itu luar biasa ya, mengumpulkan uang receh ya gak? Mereka bisa, kenapa kita gak bisa? Padahal dari sisi ekonomi mungkin kondisi finansial kita lebih baik daripada mereka. Punya pekerjaan tetap, kadang suami istri bekerja ya, punya pekerjaan tetap, punya bisnis, punya kontrakan, punya sawah, punya apa lagi ya. Tapi kenapa kok kemudian tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji? Maka mari Bapak dan Ibu rahimani rahimakumullah, kita semua yang berada di sini ya, bagi yang belum pernah melaksanakan ibadah haji, berusahalah. Jangan takut dengan rezeki. Rezeki itu datangnya dari Allah, dan haji ini kita berupaya untuk mencari ridho Allah. Masa kemudian orang yang berupaya untuk mencari ridho Allah, Allah Subhanahu wa taala kesampingkan. Allah Subhanahu wa taala tidak curahkan rezeki pada dirinya. Wong niatnya tadi adalah untuk mencari ridho Allah. Pastilah akan Allah Subhanahu wa taala bantu. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan tentang keutamaan ibadah haji. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan dengan doa, ya, kami persilahkan. Monggo Ibu. Ini Bu Esti, bukan?
Bukan yang berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya, apakah tanda-tanda haji mabrur? Yang pertama, yang kedua, tadi Pak Ustaz bilang kalau tawaf itu bisa mengangkat atau membebaskan budak. Bagaimana kalau yang tawaf itu budak? Apakah pahalanya? Hanya itu yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Apa tandanya haji mabrur? Para ulama mengatakan seseorang itu menjadi hamba yang taat kepada Allah setelah dia pulang dari ibadah hajinya. Itulah tanda seorang hamba itu hajinya mabrur. Bukan kemudian kabur gitu ya. Bukan kemudian malah semakin bermaksiat kepada Allah atau tidak mengalami perubahan sama sekali. Jadi orang yang berhaji kemudian hajinya haji mabrur, dia pulang ke kampung halamannya dan menjadi sosok seorang muslim yang lebih baik, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Ya. Ada orang haji Bapak dan Ibu ya. Haji, tapi begitu pulang haji dia tidak meninggalkan pekerjaan haramnya. Apa namanya? Apa pekerjaannya? Pekerjaannya jualan babi. Ya, di daerah mana itu ada namanya pengusaha haji fulan. Usahanya apa? Jual babi. Padahal haji. Ya. Atau haji tapi habis itu korupsi. Haji habis itu menyakiti tetangga. Haji tapi habis itu ya menzolimi orang. Wah, ini indikasi-indikasi bahwa hajinya tidaklah menjadi haji yang mabrur. Seorang yang berhaji mabrur, dia menjadi sosok yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa yang didapatkan oleh seorang budak ya. Pertama, kita sulit ya untuk mencari budak di masa kita. Jadi nggak ada lagi perbudakan. Negara-negara sudah menghapuskan perbudakan. Sulit sekali bagi kita untuk mendapati budak zaman sekarang. Tapi apabila seorang budak dia kemudian menunaikan ibadah haji, ya dia mendapatkan dari tawafnya tadi dia mendapatkan pahala membebaskan budak walaupun statusnya dia sendiri adalah budak. Pahala yang didapatkan oleh seorang hamba tidak tergantung dengan statusnya dia merdeka atau dia seorang hamba. Jadi tetap semuanya sama di hadapan Allah. Ketika orang yang merdeka ya satu langkahnya kemudian tawafnya itu bisa mendapatkan pahala membebaskan budak, maka demikian juga orang yang statusnya sebagai budak dia mendapatkan pahala yang sama. Wallahu taala a'lam. Baik, ada lagi dari Bapak? Monggo Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz, tadi kalau dikatakan puasa sunnah, puasa Arafah, itu yang lebih afdal puasa itu dilakukan pada saat tanggal 9 Dzulhijjah domisili kita atau pada saat saudara-saudara kita wukuf di Arafah. Baik. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, tadi juga dikatakan ketika sudah haji, kemudian haji mabrur adalah pahalanya seperti bayi yang sedang lahir, dilahirkan, iya. Itu mungkin kita juga sering mendengar ketika 1 Syawal kita setelah menjalankan ibadah puasa kita kembali fitri seperti bayi yang sedang lahir. Nah, itu apakah benar sama ya? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama tentang kapan kita berpuasa Arafah. Ada khilaf di kalangan para ulama berkenaan dengan kapan kita puasa Arafah ya, saat berbeda dengan pelaksanaan ibadah wukuf seperti tahun kemarin ya. Kalau tahun ini mudah-mudahan sama ya. Jadi kalau misalnya berbeda, sebagian para ulama mengatakan bahwa puasa Arafah itu dilakukan saat jamaah haji wukuf di Arafah. Jadi menyesuaikan dengan ibadah yang ada di sana. Ya, jadi ketika ditetapkan besok wukuf Arafah, ya kita paginya sudah mulai berpuasa. Ini pendapat yang pertama.
Ya, pendapat ini disebut sebagai pendapat ru'yah global namanya. Ru'yah global. Jadi satu dunia ini satu ru'yah. Patokannya Makkah Madinah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa setiap negara itu punya ru'yatul hilal masing-masing. Ya, seperti kita Idul Fitrinya punya ru'yatul hilal yang berbeda, maka demikian juga dalam penentuan puasa Arafah. Jadi menurut pendapat yang kedua ini mengikuti ru'yatul hilal masing-masing negeri. Mereka berpendapat bahwa yang namanya ibadah syariat itu dari zaman ke zaman tidak mengalami perubahan. Sekarang kalau kita kembali ke masa 100 tahun yang lalu ketika komunikasi itu belum secanggih sekarang, ya, atau kembali ke 200 tahun yang lalu lah, zamannya Pangeran Diponegoro lah misalnya. Pangeran Diponegoro itu puasa Arafahnya gimana? Ngikut Mekah atau ngikut Ru'yatul Hilal di Jawa? Di mana? Oh, ikut Mekah pakai ngirim jin gitu ya. Ngikut Ru'yatul Hilal di Jawa. Ya, ngikut Ru'yatul Hilal di masing-masing negeri. Maka sama saja di setiap zaman itu ya sama saja. Patokan kita adalah negeri kita masing-masing. Maka kita mengikuti keputusan pemerintah. Kapan pemerintah memutuskan kita masuk bulan Dzulhijjah, dihitung tanggal ke-9-nya baru kita berpuasa. Ini menurut pendapat yang kedua, dan saya pribadi lebih condong pada pendapat yang kedua. Tadi argumennya itu sangat kuat karena kita punya hilal masing-masing yang berbeda-beda. Ya, tiap negeri itu memiliki ru'yatul hilal yang berbeda-beda. Tapi bagi yang memilih pendapat yang pertama, semua monggo. Karena itu pendapatnya juga kuat. Yang penting bagi kita memilih mana yang kita yakini. Kalau dengan yakin yang pertama bahwa kita harus berpatokan pada Mekah dan Madinah dan sekarang sudah dimungkinkan dengan kemajuan teknologi kita bisa melakukannya, silahkan. Yang penting apa? Yang penting jangan nyinyirin yang lain. Nah itu dia. Puasa nyinyirin yang lain yang beda, itu nggak boleh. Ini dua-duanya punya dasar kok. Yang ru'yah global punya dasar, yang ru'yatul hilal masing-masing negeri juga punya dasar. Ya maka kita harus berlapang dada. Ya kalau memilih yang pertama jangan mencela yang kedua, kalau memilih yang kedua jangan mencela yang pertama. Pilihan tentang apa? Puasa Arafah. Jadi begitu Pak ya. Kalau saya cenderung yang kedua Pak. Karena masing-masing negara itu memang berbeda-beda. Ada yang sudah kelihatan hilalnya, ada yang belum sama sekali, ya. Maka masing-masing negara ini. Nanti juga masalah loh kalau ru'yatul hilal itu kita ngikut Mekah Madinah, nanti bermasalah dalam sholat tarawehnya nanti. Kenapa? Ru'yatul hilalnya mereka itu beda 4 jam dari kita ya sana. Jadi bisa jadi hilal itu baru kelihatan di Mekah Madinah saat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baru di Saudinya sidang itsbat. Panjenengan mau sholat tarawih jam berapa? Wes bubar jamaahnya jam 11 malam. Tapi kalau kita ru'yatul hilal negeri kita, relatif lebih mudah untuk menentukan. Kayak kemarin kan Idul Fitri, ya jamaah salat tarawih kemarin kita kan jamaah sudah di masjid, kemudian ada yang buka di .com, weh ini wes pengumuman sesuk poso gitu ya. Langsung tarawih. Tapi kalau nunggu Saudi Pak, coba lihat. Kita ngumpul di masjid jam 11 malam, mereka baru sidang itsbat di Saudinya. Maka lebih tepat kalau itu dibagi atas negeri masing-masing, ya. Jadi begitu juga dalam puasa Arafah. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi Pak tentang kembali fitri. Ya, ini juga satu hal yang perlu kita luruskan. Sebenarnya Idul Fitr itu bukan artinya kembali fitri, kembali kepada fitrah. Fitr itu dari kata iftar yang artinya makan. Ya, berbuka. Jadi kita itu setelah 1 bulan kita kembali makan seperti biasa. Itu makna Idul Fitr. Bukan kemudian artinya zakat, artinya kembali kepada fitrah. Ini satu hal yang keliru. Itu banyak sekali penceramah, bahkan orang penceramah ngomong begitu. Kita kembali kepada fitrah kita. Enggak. Kata Idul Fitr itu artinya adalah kembali berbuka. Ya, jadi bukan artinya kita kembali menjadi kertas yang putih. Loh Ustaz, bukankah dalam hadis disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang dia berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang berlalu. Iya.
itu bagi orang yang puasanya diterima. Bahkan haji juga, haji yang mabrur itu, haji yang kembali suci seperti bayi yang baru lahir, itu pun bagi yang hajinya mabrur. Tapi siapa yang bisa menilai hajinya itu mabrur atau tidak? Allah. Bisa jadi orang ketika dia pulang haji kelihatan lebih taat, tapi kita nggak tahu niatnya apa, dia menunjukkan ketaatannya. Kan semuanya ada, semua bisa disembunyikan dalam hati. Sehingga yang menentukan amal itu diterima oleh Allah atau tidak, itu adalah Allah. Diterima oleh Allah atau tidak adalah Allah sendiri. Sehingga kita tidak boleh kemudian memastikan, ya, pada hari raya Idul Fitri ini kita kembali kepada fitrah kita seperti kertas yang putih. Tidak. Ya, jadi itu yang pertama, bahwa fitrah maknanya adalah kembali buka atau kembali makan. Kemudian yang kedua, bahwa diampuninya dosa seorang hamba ini yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya pengetahuan apakah amalan kita diterima oleh Allah. Generasi awal Islam saja, Pak, yang soleh benar, yang memang masya Allah orang-orang yang soleh dan menjaga agama saja, mereka itu kalau ketemu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu apa maksudnya? Doa. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab menyebutkan bahwa salaf itu, generasi awal Islam, mereka itu berdoa kepada Allah 6 bulan setelah Ramadan agar Allah itu menerima amalan mereka. 6 bulan setelah Ramadan mereka masih doa, Allahumma taqabbal minna siyamana, ya, minta kepada Allah agar diterima puasanya. Lah kita pas hari raya kembali seperti kertas putih, dengan pedenya kita mengatakan hal seperti itu, ya. Maka nggak benar kalau orang mengatakan kita kembali seperti kertas putih, karena pertama makna fitrah adalah kembali makan, kemudian yang kedua tidak ada yang bisa memastikan amalan kita diterima. Kalau haji mabrur, iya ada dalilnya yang menunjukkan bahwa dia dilahirkan seperti hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya, tapi itu pun bagi orang yang benar-benar hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.